Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ara Art Design. Nah, ini salah satu akun YouTube saya, masih merintis ya. Semoga nanti dapat 1 juta subscriber, nanti kita giveaway. Nah, di sini kita akan belajar beberapa tutorial. Yang pertama tutorial Corel Draw. Nah, ini kita buka Corel Draw-nya. Ini tampilan utamanya dari Corel Draw. Nah, saat kita buka Corel Draw, ada pilihan new dokumen, new from template, open vision, open order, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita dalam belajar desain itu menggunakan aplikasi Corel Draw? Sebenarnya banyak aplikasi lain kayak Adobe Photoshop, Adobe Illustration, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi kalau saran saya, belajar masih basic itu kita gunakan Corel Draw karena cukup simple. Kita seperti melukis di sebuah kertas seperti itu. Tapi nanti kalau ada kesempatan saya kasih tutorial namanya Photoshop dan Corel Draw. Nah, kembali ke Corel Draw nya. Corel Draw itu aplikasi yang berbasis vektor. Jadi kita itu tahu ada 2 vektor sama yaitu bitmap ya, vektor sama bitmap. Vektor itu gambarnya kalau di zoom itu nggak pecah, bitmap itu kayak foto-foto. Itu bitmap, kalau di zoom maka akan blur seperti itu. Nah, kita langsung ke new document. Ini adalah tampilannya dari si Corel Draw. Di tampilan awalnya seperti ini. Di bagian title bar ini ada file, edit, view, dan seterusnya sampai help. Nah, ini sebagai kita pemula ya, kita kan pemula, jadi kita pelajari yang inti-inti aja yang sering kali kita gunakan, yang dimana itu ada menu file. Nah, di file itu ada file new artinya baru, artinya lembar kerja baru. Open itu membuka, atau misal kita sudah punya file, kita bisa klik open seperti itu. Kemudian close, save itu simpan, import itu sama. Import itu sebenarnya hampir sama dengan open. Kalau import ini biasanya digunakan untuk memasukkan file JPEG, memasukkan file AI, memasukkan file IPG berbasis vektor, dimasukkan via import. Kalau ada import, ada ekspor. Ekspor itu file yang sudah kita kita desain, kita ekspor seperti itu. Nah, lanjut, setelah menu file ada menu edit. Yang paling penting adalah undo dengan redo. Undo itu artinya kembali ke langkah sebelumnya, kebalikannya apa? Redo. Seperti itu. Ada paste, clone itu artinya apa? Clone, duplicate, menggandakan, seperti itu. Nah, langsung kita ini di bagian ini bawahnya title bar ada ini shortcutnya untuk new, shortcutnya untuk open, shortcutnya untuk save, dan seterusnya. Kalau undo di sini, nah biasanya saya itu kalau undo itu pakai cara cepet ya, pakai shortcutnya si keyboard, yaitu CTRL plus huruf Z. Nah, lawannya apa itu? CTRL plus huruf Y. Langsung bawahnya ini ukuran kertasnya. Oleh Corel Draw itu disediakan beberapa jenis ukuran kertas sebanyak ini. Nah, tadi ukuran sebanyak ini disediakan oleh Corel Draw, ada A4, F4, A3, legal, dan seterusnya. Tetapi dalam mendesain itu nggak muluk-muluk ukuran ini. Ukuran ini bisa kita custom sesuai keinginan kita. Nah, ini satuannya kita ubah cm dulu. Nah, semisal kita mau buat desain ukuran 3 meter kali 100 meter, jadi lebarnya ke sini 3, ke bawahnya 100. Nah, ini bisa kamu custom 3 meter berarti 300 cm lawan 100 cm. Nah, seperti ini tampilannya beda, jadi akan menyerupai bentuk sebenarnya. Ini lembar kerja kita. Oh iya, ini namanya lembar kerja.
Nah, istilah kasarnya gini kertas kita lah untuk melukis, dan di sekitar sini adalah meja. Jadi saran saya kalau kita melukis ya di kertasnya, jangan di mejanya ya. Jadi yang sini itu namanya kertasnya. Lanjut ke misal kamu membuat kita membuat stiker A4. Ini kita buat stiker A4, nah kecil. Oh ya, ini untuk zoomnya, zoom seperti ini. Itu kita bisa pakai menu di sini namanya zoom tool. Kita klik, nah di sini ada tanda plus, ada minus. Plus itu artinya menambah kedalaman. Nah ini min artinya mengurangi kedalaman. Selain itu kita bisa menggunakan scroll. Ada keyboard ini, scroll ke atas. Nah ini semakin dalam, scroll ke bawah. Gampangnya gini, agar kita kelihatan, kita kasih objek, kita kasih warna misal ungu, saya zoom. Nah ini kan, ini ya, ini scroll ke bawah, ini scroll ke atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, kayak apa. Nah lanjut, terus di sini ada shape. Shape di sini fungsinya untuk gimana ya istilahnya gampangnya membuat objek itu menjadi sesuai yang kita inginkan. Nah ini kan asalnya kotak, nah ini kita bisa membuatnya menjadi melengkung. Apalagi kalau kita membuat objeknya menjadi curve, harus ini dulu, convert to curve. Kita menggunakan menunya shape tool, ini to curve, bisa kita ingin seperti ini boleh. Jadi biasanya kita kalau desain itu paling wajib tahu seperti ini. Kemudian bawahnya zoom pen. Nah pen itu sama kayak pensil, jadi melukis itu sangat penting pensil. Nah ini untuk pen, ini pen undur, bentar, ini Ctrl Z untuk undur. Nah ini misal membuat baju, ini lengannya pakai pen bisa. Ini contoh saja ya, maaf jelek. Nah nanti bisa diperbaiki. Nah ini pen tool, jadi sesuai dengan keinginan kita, mau bentuk seperti apapun bisa kita pakai, namanya aplikasi pen tool. Bawahnya ini namanya brush tool. Brush itu kayak apa ya istilahnya, seperti inilah contohnya, saya kasih contoh. Nah ini brush tool. Jadi kita sudah dikasih namanya, kayak gampangnya bilang kita itu dikasih apa itu yang pensil yang serabutnya banyak itu. Nah ini banyak pilihannya, mau dibuat gimana pun bisa. Nah lalu kalau kita udah orat-orat sebanyak ini, mau hapus gimana? Gampang, kita masuk ke pick tool. Pick ini digunakan untuk milih ya objek dipilihnya. Ini manual, bisa dihapus satu bisa, tapi kita bisa cara cepat blok semua ini seperti ini, delete seperti itu. Gampang kan ya, sangat asik itu belajar desain kita. Lanjut bawahnya, ini namanya ada rectangle. Rectangle itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kotak ya, kotak. Nah ini membuat apa ya, kotak segi 4. Nah ini kotak, ini kotak. Ini kan apa itu, persegi panjang. Lalu bagaimana kita seandainya mau membuatnya persegi, pas perseginya? Nah di keyboard ada cari tulisan CTRL, kita tahan, klik seperti ini ya kan, persegi. Lalu warnanya gampang, kita pilih pick tool dulu, misal ini ungu, ini biru, hijau, ini kuning, ini merah ya kan ya, seperti itu. Bawahnya lagi ada ini namanya ellipse tool, membuat benda elips seperti ini, elips ya kan, elips. Nah, pengen lingkaran penuh sama kayak persegi tadi, tahan dan tekan CTRL. Nah, lingkaran penuh kan, nggak lonjong seperti yang tanpa tekan CTRL seperti itu. Nah kemudian lanjut lagi, ini apa itu, kita dekatin biar namanya muncul. Nah ini namanya, oh iya, membuat kayak polygon. Ini segi 8, kita turunin segi 7 bisa, segi 5, segi 4. Oh segi 2 nggak ada ya, segi 2 seperti itu. Nah lanjut ada huruf A, ini namanya text tool ya, seperti namanya, teks itu membuat teks.
teks tuh. Misal kita mau ngetik coba, nggak kelihatan ya, klik dulu ke situ, kita perbesar, tarik pojok kanan. Nah ini coba, paham ya? Lanjut, dan seterusnya. Ini paling sering pakai juga shadow. Shadow itu artinya bayangan, memberi kesan bayangan. Klik dulu bendanya, kasih bayangan ke bawah seperti ini. Nah itu namanya shadow. Ini bawahnya transparan. Transparan itu memberi objek gradasi warna. Ini enggak kelihatan ya, saya contoh kasih warna dulu biru. Nah ini klik apa itu transparan. Nah seperti ini jadi gradasi. Mungkin cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Untuk selengkapnya lebih lagi saya posting di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.